oh iya bener kan aku nggak boleh nanya lagi ya. Terus akhirnya Nabi Musa pun minta maaf, maafkan aku Nabi Khidir, maafkan aku karena aku terkejut kata gitu. Insya Allah aku akan lebih bersabar lagi. Akhirnya ya diterima lagi maafnya oleh Nabi Khidir. Lanjut jalan lagi mereka ke sebuah daerah sebetulnya perkampungan. Nah di situ mereka ingin beristirahat, tapi tidak ada yang mau memberikan kayak sukarela untuk menerima mereka gitu di setiap rumah. Setelah mereka berjalan, mereka pun menemui satu rumah yang temboknya tuh mau roboh Sobat Madinah. Di situ sama Nabi Khidir pun temboknya tuh dibenerin, dibangun lagi. Pokoknya dibikin jadi tegak lagi tembok yang mau roboh itu. Terus Nabi Musa pun bilang ke Nabi Khidir, karena kamu udah bantuin benerin ini, kenapa nggak kita minta imbalan untuk bisa beristirahat di sini, di rumah ini gitu. Nabi Khidir kan bilang ya, loh kok kamu nanya lagi atau kok kamu komentar lagi, kan aku udah bilang kalau misalkan tiap yang aku lakukan tuh jangan dikomentari atau ditanya, kamu cukup amati aja katanya gitu kan. Terus akhirnya Nabi Khidir pun bilang, oke, sampailah kita di akhir perjalanan kita. Nah akhirnya Nabi Khidir pun bilang kalau misalkan ini adalah perpisahan kita, karena Nabi Musa tidak bisa bersabar untuk setiap yang Nabi Khidir lakukan. Akhirnya Nabi Khidir pun menjelaskan di akhir perjalanan itu kenapa dia melakukan itu semua, 3 hal yang dia lakukan tadi. Dan penjelasan ini tertuang dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 79 sampai 82 Sobat Madinah. Yang pertama adalah melubangi kapal. Yang pertama adalah di Quran Surat Al-Kahfi ayat 79 tentang melubangi kapal. Jadi kenapa dilubangi kapal karena kapal tersebut merupakan milik dari orang miskin yang tidak punya apa-apa yang bekerja di lautan Sobat Madinah. Sedangkan di seberang sana, nggak terlalu jauh dari lautan itu, hiduplah seorang raja yang tamak, yang serakah gitu Sobat Madinah, yang akan mengambil setiap perahu yang bagus. Jadi kenapa perahu ini dilubangi? Karena perahu ini tuh maksudnya lumayan bagus lah, sempurna gitu. Jadi lubangnya itu pun cuma lubang kecil aja Sobat Madinah, agar perahu itu nggak diambil sama raja yang tamak itu, karena kan perahu ini kan milik orang miskin kan Sobat Madinah gitu. Terus yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu adalah anak kecil laki-laki yang tiba-tiba diwafatkan oleh Nabi Khidir. Dan ini juga tertuang dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 80. Jadi kenapa anak tersebut dibuat meninggal dunia ataupun diwafatkan oleh Nabi Khidir? Karena anak itu awalnya memang saat masih kecil anak tersebut merupakan anak yang beriman, namun ketika dewasa anak ini akan menjadi anak yang kufur. Jadi dia akan membawa kedua orang tuanya ke dalam sesuatu yang sesat dan kafir gitu Sobat Madinah. Jadi kafir dan sesat gitu. Makanya anak itu dibunuh. Dan kenapa anak itu dibunuh saat masih kecil? Karena anak kecil kan belum punya dosa ya Sobat Madinah ya, masih belum akil balik ya. Nah jadi anak itu dikembalikan kepada Allah dalam keadaan suci, masih bersih gitu Sobat. Dan dijelaskan juga Quran Surat Al-Kahfi ayat 81 bahwa anak tersebut akan diganti dengan anak yang lebih baik. Kedua orang tuanya itu akan diberikan anak yang lebih beriman lagi dan lebih baik daripada anak sebelumnya gitu Sobat Madinah. Jadi akan digantikan gitu. Kenapa anak tersebut dibunuh? Ya karena masa depannya udah dilihat, dan itu atas perintah Allah sendiri ya. Dan yang ketiga adalah kenapa tembok yang udah mau roboh tadi dibangun kembali atau ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir. Itu tertuang dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Karena di dalam dinding rumah itu hiduplah 2 orang anak yatim piatu di daerah tersebut, yang di bawah rumahnya itu tersimpan harta dari orang tuanya untuk mereka berdua. Dan ayah dari anak yatim piatu ini, kedua anak yatim piatu ini merupakan orang yang soleh Sobat Madinah. Jadi kayak Nabi Khidir ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga harta tersebut untuk anak yatim ini gitu Sobat Madinah. Jadi kenapa Nabi Khidir melakukan ini? Karena beliau melakukannya juga atas dasar suruhan Allah, dan ada sebabnya juga Sobat Madinah. Dan sebabnya ini juga pasti untuk kebaikan gitu. Jadi kayak gak mungkin lah tiba-tiba ngebunuh, kan ternyata kan ada maksud dibalik itu semua gitu. Nah dari sini kita bisa belajar lah ya, maksudnya banyak yang kita pelajari di sini. Kalau Nabi Khidir ini beliau mendapatkan ilmu tuh langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah sampai di akhir perjalanan itu kan akhirnya sadar kan, ternyata Nabi Khidir ini lebih berilmu daripada Nabi Musa. Di situ juga kita belajar bahwa sebagai manusia kita tidak boleh merasa diri kita lebih pintar ataupun lebih berilmu daripada orang lain, karena di atas langit masih ada langit Sobat Madinah gitu loh.
Terus kita juga bisa mengambil hikmah dari Nabi Khidir bahwa beliau ini kan orang yang sangat berilmu gitu. Nabi Khidir kan juga terkenal akan kesabarannya kan. Nabi Musa nanya loh sampai 3 kali dan dia tetap sabar gitu. Kayak dia ngasih tahu sabar dulu. Ini nanti akan aku ceritakan nanti ya kalau udah selesai gitu. Pokoknya inti dari semuanya adalah terlepas dari mukjizat Nabi Khidir yang beliau bisa menghijaukan lahan yang gersang, beliau juga merupakan orang yang taat dan bijaksana dan juga orang yang sabar Sobat Madinah. Dan beliau ini merupakan orang yang berilmu ya, karena ilmunya tuh langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak hoax Sobat Madinah, karena ini ada di Al-Qur'an langsung. Di Quran surat Al-Kahfi, kalau Sobat Madinah pengen kepoin mungkin bisa baca Al-Quran di Quran surat Al-Kahfi. Tadi aku udah bilang dari ayat 60 sampai 82 itu ceritanya tentang kisah perjalanan dari awal Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir gitu Sobat Madinah. Mungkin kita bisa jadi belajar ya. Banyak yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Oke, itu aja dari aku Sobat Madinah. Makasih kalian udah dengerin cerita aku. Maaf kalau misalkan ada kekurangan atau menurut kalian yang kayak oh kurang ini nih, kayaknya ceritanya nggak kayak gini deh. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar, diskusi aja nggak apa-apa. Kalau menurut kalian aku ada salah-salah kata juga boleh tolong dibantu benerin juga di kolom komentar. Terus aku juga makasih buat Kak Nadia Omara karena aku nonton video beliau. Terus Ustadz Khalid Basalamah juga. Jadi aku belajar dari banyak sumber Sobat Madinah, jadi aku banyak belajar lah. Sejak aku storytelling aku jadi banyak belajar untuk menceritakan kembali kepada kalian. Aku semoga dari setiap cerita yang aku ceritakan kalian bisa menangkap hikmahnya atau kalian bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pribadi aku juga akan mencoba untuk begitu sih Sobat Madinah, karena kan manusia itu nggak lepas dari kesalahannya. Jadi kita masih harus terus belajar dan belajar. Oke Sobat Madinah, itu aja dari aku. Makasih buat kalian yang udah nonton terus storytelling aku. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kalian semua dari kisah-kisah tauladan yang aku ceritakan. Oh iya, aku nggak lupa ngingetin ke kalian, aku mau ngasih tahu gimana caranya buat kalian yang pengen ikutan giveaway Madinah World Road to 2000 subscriber. Pokoknya caranya gampang banget Sobat Madinah, cukup subscribe, like, dan komen. Aku kan tadi bilang suruh diskusi dong di kolom komentar gitu, atau kasih rekomendasi. Itu kalian boleh banget sering-sering aktif komen dan share video sebanyak-banyaknya, ajak siapapun. Pokoknya kalau udah 2000 subscriber kita bakal ngasih pengumuman siapa yang menang gitu Sobat Madinah. Itu aja dari aku, sampai jumpa di konten-konten Madinah yang lain. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu kalau kita upload video. Sampai jumpa di konten Madinah World yang lain. Assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum Sobat Madinah, welcome back to Madinah Story. Sobat Madinah, balik lagi dengan Madinah Story. Apalagi ulang. Dah dikat. Oke Sobat Madinah. Udah. Ya.